Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada hari ini akan memaparkan salah satu tugas di LMS, calon guru penggerak, yaitu koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Saya Asep Saifuddin, CGP Angkatan 11, berasal dari Kabupaten Kuningan. Pembelajaran berdiferensiasi, yaitu usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid atau individu para siswa. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memiliki daya dukung kepada seluruh murid kita di kelas tanpa membeda-bedakan. Mereka semuanya adalah sama, memiliki kemampuan, bakat, minat, dan kecerdasan yang berbeda. Ingat, setiap anak adalah unik. Terbang dan pergi membawa impian, sekuat tenaga dengan hembusan angin, terus melaju terbang. Jangan bandingkan jarak terbangnya, tapi bagaimana cara apa yang dilalui. Hidup bagaikan Ya, di lagu tersebut anak minta jangan dibandingkan antara satu dan lainnya karena mereka mempunyai potensi masing-masing. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimana guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, merespon kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang baik. Yang kelima, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, melakukan penilaian berkelanjutan. Sahabat-sahabat sekalian, guru dalam melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi harus memahami 3 hal berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga adalah profil pelajar Pancasila. Yang dimaksud dengan kesiapan belajar murid adalah sebuah keadaan di mana guru mengharuskan mengetahui kemampuan murid dan memahami posisi murid berada. Kemudian, yang dimaksud dengan minat murid adalah minat setiap anak berbeda-beda dan minat adalah salah satu motivasi penting bagi anak untuk menambah semangat belajarnya. Kemudian yang terakhir, profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan, gaya belajar, budaya, dan kecerdasan yang majemuk. Sahabat-sahabat sekalian, cara mengidentifikasi kebutuhan murid. Ya, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan murid? Yang pertama, identifikasi pengetahuan awal. Yang kedua, mengamati perilaku murid. Yang ketiga, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Dan yang terakhir adalah membaca rapot murid. Bagaimana strategi diferensiasi pembelajaran? Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu berkaitan dengan konsep dan materi yang kita ajarkan kepada murid-murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan siswa memahami dan memaknai konten dengan cara yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, bukti belajar murid dengan bentuk produk yang berbeda-beda, karena hasil dari latihan pemahaman dan keterampilan. Adakah keterkaitan antara modul tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Tentu saja jawabannya sangat ada keterkaitan. Kenapa? Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, guru penggerak dan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif. Agar dapat memenuhi kebutuhan murid dengan demikian, seorang guru penggerak dapat menuntun demi terwujudnya murid yang merdeka.
Dalam pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan atau kesepakatan kelas terlebih dahulu sehingga terciptanya budaya positif. Ini juga bagian dari kesinambungan atau kenyambungan atau koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi sebelumnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.